وأصولهم وفروعهم ومصاحبتهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين والإمام الجامع المدني رحمه الله بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وينقصنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى الرحمن وقربتنا وجيراننا وما خلقنا وسألنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي
وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang sangat kita hormati Ketua DKM para Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz HMSD beserta seluruh pengurus DKM lainnya, orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Komarudin, para orang tua, para sepuh, para asatidzah, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini bersama orang-orang soleh, bersama guru-guru kita, bersama saudara-saudara kita, bersama orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam hari ini kita telah masuk di malam 1 Sya'ban. Sehingga ya, semakin dekat ya, kita dengan bulan suci Ramadan. Tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat, ya, panjang umur, serta bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sekaligus juga malam hari ini ya tawakufan, karena memang ya bulan depan sudah bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan pengajian tidak boleh berhenti, tetapi karena bulan Ramadan ini adalah bulan khusus, maka dia punya agenda khusus. Ya, saat hari ini kita tak berpuasa, bulan suci Ramadan semuanya wajib berpuasa di siang hari. Ya, saat di malam hari ba'da Isya kita bisa langsung pulang, ba'da Isya kita langsung tidur, tapi di masjid, di musholla ya diadakannya kegiatan ya sholat tarawih ya secara berjamaah ya, sampai akhir ya bulan atau selama bulan suci Ramadan. Sehingga para jamaah sekalian ya nanti untuk tabarukan kita zikir tahlil sebelum masuknya waktu Isya
atau sebelum berakhirnya pengajian ya kita zikir tahlil ya. Artinya kita doain guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga nanti setelah selesai sholat isya kita bermusafahah. Artinya hal ini kita lakukan dalam rangka betul-betul kita mempersiapkan bulan suci Ramadan. Di antaranya kita siapkan hati kita dengan hati yang bersih. Di antaranya urusan kita sesama manusia, ada salah, ada khilaf, mudah-mudahan ya kita saling memaafkan. Dengan demikian kita menghadapi bulan suci Ramadan betul-betul dengan hati yang suci, hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus malam hari ini saya akan membaca ayat tentang puasa. Kalau di kitab saya di halaman 48, ya, barangkali beda cetakan nanti bisa jadi beda halaman ya. Yang jelas ayat tentang puasa surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Untuk apa orang-orang yang beriman? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu, atas orang yang beriman untuk berpuasa. Berarti orang yang tidak beriman dia nggak boleh puasa. Puasa bebas. Bagi orang yang tidak beriman, mereka mau puasa pun juga disilahkan, tetapi tidak dihitung sebagai ibadah. Ya, tidak dihitung sebagai ya ibadah. Akan terhitung sebagai ibadah jika ya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya bagi kita yang beriman kita wajib menunaikan puasa. Bagi yang tidak beriman tidak ada kewajiban puasa. Oh berarti enak dong yang nggak beriman. Ya, yang tidak beriman itu punya kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah untuk beriman, gitu ya. Jadi kewajiban orang yang tidak beriman adalah untuk apa? Beriman. Setelah mereka beriman, baru kemudian ada kewajiban-kewajiban seperti sholat, seperti puasa, ya, zakat dan lain sebagainya. As-siyam atau as-shaum maknanya adalah al-imsaku 'anis syai'i. Artinya mengekang atau menahan dari segala sesuatu. Apa yang ditahan, apa yang dikekang. Semua hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya makan. Ya biasa pagi nyarapan kemudian ngerokok sama ngopi, lempengan ini mah jangan dulu ya. Lempengannya apa? Jangan ya. Yang biasanya siang ya makan pakai sayur asam, entar dulu. Kenapa? Karena kita sedang ya puasa. Termasuk juga bagi yang berkeluarga bercampur dengan istrinya, ya ini juga nggak boleh. Dan semua hal-hal yang membatalkan puasa ya sejak fajar atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari atau datangnya waktu maghrib, maka hal itu dilarang. Setelah maghrib berbuka puasa bercampur dengan istri dipersilahkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kutiba ay aujaba, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa nih yang sebelum kamu itu? Minal anbiya alaihimus salatu wassalam, dari para nabi ya, wal umam, dan juga umat-umat min ladun Adam alaihissalam, sejak zaman Nabi Allah Nabi Adam alaihissalam.
Jadi kalau bicara puasa ini adalah ibadah tua. Ya, ibadah yang bukan hanya muncul sejak zaman Nabi, tetapi adalah ibadah tua yang sudah dilakukan sejak makhluk pertama, yaitu manusia yang pertama yang diciptakan di alam ini, yaitu Nabi Adam ya alaihi salam. Meskipun secara nurnya Nabi Muhammad duluan, tetapi secara wujudnya ya Nabi Adam ya lebih dahulu. Kapan Nabi Adam berpuasa? Nabi Adam berpuasa ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan sebuah pelanggaran, tergoda oleh rayuan iblis, akhirnya memakan buah terlarang. Ya, dan kemudian setelah itu Nabi Adam bertaubat. Di antara cara bertaubat ya Nabi Adam alaihissalam adalah dengan wasilah berpuasa. Dengan apa? Berpuasa. Sampailah kemudian Nabi Adam ya dan Hawa ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke muka bumi. Nah, ini juga ada bertanya juga begini. Ini nih gara-gara Adam makan buah huldi. Coba kalau kagak makan, nah kan sekarang kita masih ada di surga. Masih ada apa? Di surga. Para jamaah sekalian, ya ini semua sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu punya tugas sebagai khalifah. Wa idz qalatil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan begitu ya. Artinya para jamaah sekalian ya, nanti ada satu waktu entah makan buah huldi atau tidak, memang manusia ini dirancang untuk menjadi khalifah di mana? Ya di bumi. Jadi jangan salahkan kemudian gara-gara Nabi Adam alaihi salam itu hanya sebagai sebab ya. Ya, sebab kemudian diturunkan oleh Allah Nabi Adam dan Hawa. Di mana Nabi Adam diturunkan dan Hawa terpisah. Nabi Adam dalam sebuah riwayat diturunkan di Sri Lanka. Sri Lanka itu di mana? India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Ya, makanya kalau yang haji, kalau yang umroh ya itu sepertinya menjadi agenda wajib atau city tour ya, dari Mekah kita kemudian apa city tour di ya Jeddah ya. Kenapa kok dinamakan Jeddah? Karena Jeddah itu jaddatun. Jaddah itu kan, kalau jaddun itu kan kakek, kalau jaddatun itu adalah apa? Nenek. Jadi jaddatun itu ya adalah nenek, karena memang ya Umi Hawa diturunkan di Jeddah, bahkan makbarohnya juga ada di mana? Ya di Jeddah. Ya, cuma kita memang ya nggak turun ya. Biasanya nanti oleh mutawif diperkenalkan kita sudah melewati makbaroh ya, atau makom daripada apa? Ya istri Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi itu kota disebut apa? Jeddah. Kota tua, kota nenek-nenek, kota apa? Jeddah kan nenek-nenek artinya. Nah, karena mereka terpisah berdua antara Nabi Adam dan Hawa, kemudian akhirnya dipertemukan. Begitu bertemu sebagai ungkap syukur Nabi Adam alaihissalam kepada Allah, Nabi Adam pun berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Di hari apa? Ya Asyura. Ya. Tapi para jamaah sekalian, nanti kalau di hari Asyura ya tanggal 10 itu kan kita juga disunahin tuh buat puasa tuh. Ya, itu memang dulunya itu adalah puasanya kaum Yahudi atau Bani Israel. Bani Israel. Ya mereka sebagai wujud syukur mereka karena mereka apa? Ya telah terbebas dari kejaran Firaun. Sebagai wujud syukur mereka apa? Berpuasa. Ya, kata Nabi Allah, ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW
Ya, untuk membedakan puasa kita dengan orang Yahudi di tanggal 10 Muharram itu puasanya 3 hari. Puasanya 3 hari. Tanggal berapa tuh? 9, 10 dan 11. Nggak bisa 9, 10, 11 3 hari, paling nggak 2 hari dah. 9 dan 10 itu untuk membedakan. Nanti ada lagi Nabi Nuh alaihissalam juga puasa. Ya. Saat kapan? Saat Nabi Nuh berada di kapal. Ya kan, ya apa separuh dari bumi ini terisi dengan air. Ya, jadi banjir, kemudian tenggelam oleh apa? Oleh air. Dan kapal laut itu terapung-apung kurang lebih 1 tahun. Dan selama terapung-apung itu Nabi Nuh alaihissalam berpuasa. Ya. Kapan puasanya? Sepanjang itu, selama 1 tahun. Hanya 2 hari di mana Nabi Nuh itu nggak puasa. Kapan Nabi Nuh nggak puasa? Selama 1 tahun itu saat berada di kapal, saat hari raya Idul Fitri, saat hari raya Idul Adha. Ya. Nah, ini juga yang kemudian menjadi larangan puasa. Ya, jadi besok setelah bulan suci Ramadan selesai, ya, kemudian disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kapan itu 6 hari itu? Bebas silakan, tapi tidak di tanggal 1 Syawal. Jangan di tanggal 1 Syawal. Boleh mulai tanggal 2, tanggal 3 boleh. Mau dilakukan secara kontinu 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Boleh dipisah-pisah tanggal 2, tanggal 3 istirahat, tanggal 4, tanggal 5 istirahat boleh. Atau puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Yang jelas bukan tanggal 1 Syawal sampai kemudian genap menjadi 6 hari itu juga boleh ya. Kenapa kok di tanggal 1 Syawal itu kita nggak boleh puasa? Agar membedakan. Jangan sampai nanti kita itu masih dianggap puasa Ramadan. Tuh lihat tuh ajian rajin buat dia. Orang-orang makan ketupat dia malah lagi puasa. Bah, itu bukan rajin, kebangetan rajin. Saking kebangetan rajinnya sampai dilarang puasa, ditabrak juga, gitu ya. Hari raya Idul Adha juga jangan puasa, ditambah dengan hari tasyrik 11, 12 dan 13. Kan begitu. Nabi Ibrahim juga berpuasa saat kapan? Saat dirinya dilempar ke api. Jadi saat dilempar ke api itu Nabi Adam sedang apa? Sedang puasa, ya. Nabi Musa juga sama, berpuasa selama 40 hari. Saat Nabi Musa mendapat perintah oleh Allah untuk ke Gunung Tursina atau Gunung Sinai, yang kemudian nanti mendapat wahyu, wa kallamallahu Musa taklima. Sebelumnya puasa dulu berapa hari? 40 hari. Nabi Daud juga puasa. Puasa hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Nah, ini bagi yang mengamalkan ya puasa Nabi Daud itu ada keutamaannya itu. Jadi begini. Nabi Adam alaihi salam sudah diberitahu oleh Allah takdir anak-anaknya. Nih kita ini termasuk Bani Adam, anak daripada Nabi Adam, ada keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Ya takdir ya keturunan Nabi Adam itu telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai nanti manusia terakhir itu dikasih tahu. Termasuk malam hari ini, ya, kita ngaji, kita kumpul di tempat ini juga sudah dibeberkan kepada Nabi Adam alaihissalam oleh Allah. Tapi dari banyaknya takdir yang dibeberkan, yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi Adam, ada takdir yang unik, yaitu mengenai puasanya Nabi Daud alaihissalam. Apa yang unik ya? Nabi Daud alaihissalam ini ya, sebagai ahli pandai besi. Ya, makanya ya, mau buat senjata kayak apapun juga bisa. Ya, Nabi Daud alaihissalam.
Itu kalau Nabi Daud alaihissalam hidup di zaman sekarang, kepake banget ini. Ya, Amerika, Venezuela gitu kan ya, pakai deh ini ya. Gitu. Nah, di samping kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam, tetapi umurnya pendek. Umurnya hanya 60 sampai 70 tahun, mirip-mirip seperti umurnya ya umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kala itu termasuk pendek. Ya. Nabi Nuh 950 dalam sebuah riwayat ya. Nanti Nabi Nuh itu kurang lebih ada 7 riwayat. 950, 1020, 1050, 1200, 1400 bahkan terakhir itu 1650 atau 1700 tahun usianya Nabi Nuh. Jika kita memakai pendapat yang terakhir 1700 kurang lebih usia Nabi Nuh ya, dan sekarang dari zaman Nabi baru 1400 ini Nabi Nuh masih hidup. Masih apa? Masih hidup. Kalau Nabi Nuh dilahirkan berbarengan dengan usianya Nabi kita Muhammad SAW dan usianya masih panjang sampai 1700 tahun. Nabi Adam alaihissalam berapa usianya? 850 tahun, 830 tahun. Dia punya keturunan sampai 4000 anak cucu cicit semuanya. Ya. Loh kok kenapa banyak ya? Wajar lah, sebab istrinya Umi Hawa itu ya beranaknya itu 120 kali beranak. Dan setiap 120 kali beranak, setiap kali beranak ya itu melahirkan kembar. Langsung dua. Totalnya anaknya 240 anak. Ini jangan dibayangin ini, itu kira-kira longgar apa kagak itu kan? Itu mah kalau sekarang itu baru 34 juga udah longgar gitu kan. Udah kendor udah ya. Artinya melihat usia-usia Nabi pada zaman dulu itu, ini Nabi Daud termasuk apa? Termasuk pendek. Nah, kemudian begitu Nabi Adam mengetahui bahwa usia Nabi Daud ini hanya 60 sampai 70 tahun. Maka kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya tambahkanlah atau berikanlah 30 tahun usiaku, usia Nabi Adam. Buat siapa? Buat umatku, buat anak-anakku. Ya, makanya ya Nabi Adam ini ya dianggap sebagai, bukan dianggap ya, tapi Nabi Adam ini adalah nabi yang ingat sama anak-anaknya. Ya, dia nggak tega itu. Ya kalau ada anak-anaknya di antara Nabi Daud yang usianya apa? Usianya pendek. Biarkan 30 tahun ini ya berikanlah kepada anak-anakku. Biar supaya usianya jangan pendek-pendek banget. Jangan apa? Pendek-pendek banget ya. Pada satu ketika di mana malaikatul maut menjemput Nabi Adam. Menjemput apa? Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, ya, sudah saatnya engkau untuk menghadap kepada Allah. Aku datang untuk menjemputmu. Ya. Kata Nabi Adam, cepet amat udah dijemput aja, gitu kan? Cepet amat udah apa? Dijemput aja. Lah kan kamu yang bilang kemarin. Kamu bilangnya ya 30 tahun umurku diberikan buat siapa? Ya, buat anak-anak Adam, buat keturunan Adam. Nah ini udah saatnya, artinya 30 tahun lebih maju. Apa kata Nabi Adam? Saya kagak pernah ngomong begitu. Kagak pernah ngomong apa? Ya, disinilah kemudian pertama kali terjadinya lupa. Ya, sehingga kemudian anak-anak Nabi Adam juga punya punya sifat pelupa, karena Nabi Adam juga dulu pernah apa? Pernah lupa. Lupa kita pernah buat janji, lupa kita ada undangan gitu ya. Ya, selama yang lupanya masih ringan gak jadi masalah, asal jangan lupa terhadap kewajiban. Nah, itu jangan gitu ya. Tapi ada enggak yang lupa dengan kewajiban? Ada yang memang betul-betul lupa, ada yang memang sengaja melupakan apa? Gitu ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Daud itu
ya di usia yang pendek tapi kemudian rajin puasa, itu ada asrornya, rahasia. Kenapa Nabi Daud alaihissalam puasa seperti itu? Hari ini puasa besok kagak, hari ini puasa besok kagak, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saumuli, ya, di mana puasa itu adalah apa? Untukku. Nah, jadi Nabi Daud alaihissalam sebagai bentuk, ya, ungkapan terima kasih, ya, Nabi Daud berpuasa. Sehingga dari sini hikmahnya begini, ya, bagi yang kepengen sesuatu, ya, atau sedang mengejar sesuatu, silakan berpuasa. Silakan apa? Berpuasa. Ya, kan dulu banyak nih, ya, coba diperhatiin deh, orang-orang tua ditanya sama anaknya, kapan ujian? Minggu depan ujian. Itu salah satu tirakatnya itu orang tua kita itu puasa, ya. Jadi kepengen anaknya besok bisa ujian, dia apa? Puasa. Demi anak dia apa? Puasa. Dan ini para jamaah sekalian bukan hanya buat anak, buat siapapun, buat kita, buat hajat kita. Ya, kita kepengen, ya, hajat kita dikabul, puasa. Kita kepengen, ya, barangkali, ya, naik jabatan, silakan apa? Ya, puasa. Ya, kita kepengen, ya, apa, usaha kita lancar, ya, puasa. Tapi para jamaah sekalian, supaya tidak mengganggu keikhlasan hati kita, maka niatnya begini, ya Allah, aku berpuasa karenamu, aku berpuasa karena Allah. Artinya jika Allah berkehendak lain, kita nih sakit, kemudian ikhtiar kita puasa, besok kemudian sakitnya tambah parah, bukan berarti kemudian kita harus berhenti puasa. Orang yang pengen dapatin sesuatu, ya, kemudian Allah belum takdirkan, ternyata puasa kagak ampuh ini, puasa apa? Kagak ampuh ini. Nah, itu udahlah saya kagak puasa, jangan begitu, gitu ya. Ya, ketika kita pengen, ya, seperti halnya Nabi Daud, maka berpuasalah karena Allah. Kemudian para jamaah sekalian, alladzina min qablikum, dijelaskan di dalam tafsir yang lain menurut Al-Imam At-Tabari, ya. Dikutip dari tafsir Al-Imam At-Tabari, ya, maksud daripada min qablikum, umat-umat sebelum kamu ini, orang-orang sebelum kamu itu adalah dengan melihat, ya, apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Artinya kaum Nasrani juga mereka puasa, ya, mereka puasa, ya, bahkan puasanya itu mirip kayak kita, ya. Kapan? Tapi yang membedakan adalah waktunya. Mereka itu waktunya adalah ba'da isya. Jadi isya ketemu isya, isya ketemu apa? Ketemu isya. Jadi kalau udah masuk waktu isya, ya, kemudian mereka makan, kemudian mereka tidur, bangun tidur, ya udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi, nggak boleh makan, termasuk tidak boleh bercampur. Makanya dalam sejarahnya, ya, dulu ketika pertama kali puasa, ya, itu mirip seperti puasanya kaum Nasrani, ya, artinya kalau sudah masuknya waktu malam tidak boleh bercampur. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, saat itu sudah pokoknya malam ini saya kepengen bercampur dengan istri saya. Begitu pulang, rupanya istrinya udah apa? Udah tidur. Kalau udah tidur, ya, itu berlaku larangan bercampur. Makanya kalau pengen bercampur jangan tidur dulu, jangan apa? Kalau sudah tidur tidak boleh bercampur. Rupanya Sayyidina Umar bin Khattab kagak kuat. Gimana nih, udah diubun-ubun, udah apa? Diubun-ubun. Akhirnya dirayu-rayu, kena juga dah. Malam itu berhubungan. Besoknya menghadap kepada Rasulullah SAW. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tapi sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang kagak kuat. Ya Rasul, ini kalau begini caranya kami kagak kuat. Bagaimana ini? Turunlah ayat uhillat lakum
Lailatul Siyamur rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu untuk bercampur kapan tuh? Di malam hari, ya, di malam hari. Nah, ini dalam riwayat Al-Imam At-Tabari, ya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam 1 Syaban. Ya, kalau melihat kalender, kalau nggak salah malam nisfu itu, malam 15 Syaban itu jatuh di malam Selasa, ya. Ini kita malam Selasa nih. Berarti malam Selasa depannya lagi itu masuk ke malam apa? Nisfu Syaban, malam 15. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, begitu masuk malam nisfu Syaban, dan setelah nisfu Sya'ban lewat, artinya masuk tanggal 16, disitulah keharaman puasa. Ya, keharaman apa? Puasa. Berarti kita setelah 15 Sya'ban, mulai tanggal 16 Sya'ban tidak boleh puasa. Iya, tidak boleh puasa. Jika, ya ada jikanya. Yang pertama, tidak disambung dengan hari sebelumnya. Ya, jadi pengen puasa nih di tanggal 16 Sya'ban, puasa di hari sebelumnya. Mau puasa boleh kalau disambung. Seperti halnya kita puasa di hari Jumat, ya, itu jangan sendiri tuh. Ya, jadi Jumat itu jangan apa? Jangan sendiri, supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi puasa di Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Begitu juga nanti kalau pengen puasa di tanggal 16 Sya'ban, sambung minimal 1 hari sebelumnya. Ya. Kemudian, ya, tidak boleh adanya pengkhususan. Pokoknya saya mah kalau udah akhir Sya'ban saya bakal puasa, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh adanya pengkhususan. Tidak ada apa pengkhususan, ya. Artinya para jamaah sekalian, sebab setelah nisfu Sya'ban ke sana itu disebut yaumus syak dalam pendapatnya mazhab kita, mazhab apa? Syafi'i, ya. Bukan hanya H-1, tapi mulai dari tanggal 16 Sya'ban itu disebut yaumus syak. Ya, sehingga jangan ada pengkhususan, ya, hanya puasa di akhir Sya'ban jangan, atau ya tiba-tiba puasa ya hanya di akhir Sya'ban, ya. Kemudian yang berikutnya, tidak menjadi kebiasaan. Ya, umpamanya saya pengen puasa tiba-tiba rajin, itu nggak boleh. Kecuali dia punya kebiasaan, umpamanya dia biasa puasa Senin Kemis. Kemudian tanggal 18 Sya'ban kan tanggal 15 Senin. Ya, Selasa 16, Rabu 17, Kamis tanggal 18 Sya'ban. Pengen puasa di tanggal 18 Sya'ban. Boleh nggak? Boleh bagi yang punya kebiasaan. Kalau yang nggak pernah puasa, tiba-tiba di tanggal hari Kamis itu puasa, itu nggak boleh, gitu ya. Kemudian yang berikutnya bukan puasa nazar. Kalau puasa nazar boleh nggak? Boleh. Ya, umpamanya nanti kalau saya lulus proyek, saya bakal puasa. Pas banget lulus proyeknya pertengahan Sya'ban, gitu ya. Ya sudah, boleh puasa. Kenapa? Karena puasanya puasa nazar. Atau nazar kalau sembuh, sembuhnya di pertengahan apa? Sya'ban. Dan yang terakhir, ya boleh puasa kalau puasanya puasa qadha. Puasa apa? Puasa apa? Kenapa puasa qadha boleh? Sebab puasa qadha itu puasa wajib. Ya, mengqadha yang wajib. Barangkali kemarin kita sakit, ya, lupa ini belum selesai, ya, maka puasa. Atau barangkali kemarin musafir di perjalanan pengen puasa tapi rupanya nggak kuat, buka aja. Kemarin mudik 3 hari puasa, lupa, baru ingat di penghujung bulan Sya'ban. Boleh nggak puasa? Harus, itu mah puasa. Sebab kenapa? Sebab itu puasa wajib. Ala kulli hal para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya bulan suci Ramadan semakin dekat, ya. Yang pertama, mari kita persiapkan diri kita dengan hati yang senang. Man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu
'alan niran ya. Dan yang kemudian kita berdoa juga mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita sehingga Allah sampaikan dan pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan saya dalam 1 tahun ini jika banyak salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ya, begitu juga dengan para jamaah sudah saya maafkan lebih dahulu. Nanti kita lanjutkan dengan musafahah, saling memaafkan. Mari kita lanjut, kita tutup dengan pembacaan zikir tahlil dan doa. Al-Fatihah.